Jadwal bentrok, Erick Thohir hati-hati untuk FIFA Matchday. Jadi tuan rumah Piala Dunia U17, siapakah yang pantas melatih? Pemain yang sering dipanggil Sintayong di timnas senior. Jadwal bentrok, Erick Thohir hati-hati untuk FIFA Matchday. Setelah sukses menggelar FIFA Matchday periode Juni ini, timnas Indonesia terdekat akan menghadapi FIFA Matchday periode September mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir pun juga sudah memastikan skuad Garuda bakal ada agenda tersebut. Namun begitu, menurutnya agenda ini harus digelar secara hati-hati. Pasalnya, pada saat bersamaan timnas U23 Indonesia juga ada agenda kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Timnas U23 Indonesia berada di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Kekuatan timnas Indonesia senior bakal berkurang karena sebagian besar pemainnya akan bermain untuk timnas U23 Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot. Hal ini yang jadi pertimbangan Erick Thohir dan stafnya agar para pemain tak diforsir bermain di timnas Indonesia dan U23. Coach Sintayong dan Coach Indra diharapkan bisa berkolaborasi untuk memilih pemain yang tepat untuk mengisi setiap lini, tentu untuk meraih hasil maksimal. Sementara itu, Erick Thohir membuka opsi menggelar FIFA Matchday pada 6 September karena laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar pada 9 dan 12 September. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengomentari soal rumor timnas Indonesia melawan Malaysia yang digaungkan salah satu akun fanbase Harimau Malaya. Menurutnya, PSSI sangat terbuka dengan rumor tersebut. Namun Malaysia sendiri diundang ke Cina pada 9 September. PSSI pun juga sudah mengirim surat ke 4 hingga 8 negara untuk menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Pemain yang sering dipanggil Sintayong di timnas senior. Pertama, Asnawi Mangkualam. Bek yang kini bermain untuk Jeonnam Dragons di divisi kedua Liga Korea Selatan itu tampil sebanyak 29 kali. Asnawi sudah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia sejak Maret 2017, tetapi baru mendapatkan kesempatan lagi berbaju skuad Garuda pada Mei 2021 ketika dipoles Sintayong. Sejak saat itu, Asnawi hanya 4 kali tidak bereaksi buat timnas Indonesia. Dia juga beberapa kali didapuk sebagai kapten saat Fahrudin Arianto absen. Asnawi merangkum 1 gol dan 5 assist. Kedua, Witan Sulaiman. Performa Witan Sulaiman mulai menurun sejak bermain buat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun winger asal Persija Jakarta itu adalah bagian krusial dari skuad Garuda dalam 2 tahun terakhir. Sintayong memainkan Witan Sulaiman sebanyak 30 kali sejak Mei 2021. Sejak saat itu, pemain berusia 21 tahun itu hanya 4 kali tidak dipanggil ke skuad Garuda karena tidak dilepas klub. Witan menorehkan 8 gol dan 7 assist buat timnas Indonesia. Hanya saja belakangan ini Witan Sulaiman mulai kehilangan tempat utama. Pemain berjuluk Baby Shark itu selalu menjadi pemain pengganti dalam 4 partai terakhir skuad Garuda. Ketiga, Pratama Arhan. Pratama Arhan menjadi pemain kesayangan Sintayong. Bek Tokyo Verdy di kasta kedua Liga Jepang itu telah bermain 31 kali buat timnas Indonesia sejak melakoni debut pada Mei 2021. Sebagai bek sayap, Arhan produktif bersama timnas Indonesia. Mantan pemain PSIS Semarang ini mampu membukukan 3 gol dan 8 assist, termasuk yang berawal dari lemparan ke dalamnya. Jadi tuan rumah Piala Dunia U17, siapakah yang pantas melatih? Kabar mengejutkan datang dari sepak bola tanah air. Secara resmi FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Kabar tersebut pun lantas membuat pecinta sepak bola tanah air terkejut.
Sebab kabar tersebut diumumkan akun resmi FIFA pada Jumat malam kemarin bersamaan dengan beberapa tuan rumah untuk berbagai event yang akan digelar di masa mendatang. Piala Dunia U17 awalnya dijadwalkan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023, namun untuk Piala Dunia U17 di Indonesia belum ditentukan tanggalnya oleh FIFA. Kabar mengenai Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 sudah santer menggema sejak FIFA mencabut status tuan rumah Peru yang dinilai tak mampu memenuhi komitmennya dalam persiapkan infrastruktur yang sesuai standar. Sementara itu, PSSI sudah menegaskan kesiapannya bila ditunjuk sebagai tuan rumah event tersebut. Stadion-stadion yang sebelumnya akan digunakan untuk Piala Dunia U20 2023 sedianya sudah rampung direnovasi. Di samping itu, Erick Thohir rupanya juga belum mengetahui alasan FIFA memilih Indonesia menjadi tuan rumah. Namun ex-pemilik Inter Milan itu menjelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi dasar keputusan FIFA tersebut. Salah satunya yakni keberhasilan Indonesia dalam menggelar laga FIFA Matchday bulan Juni. Kini, pecinta tanah air pun dibuat penasaran siapa yang akan menangani tim berjuluk Garuda Asia tersebut. Pasalnya jika timnas U17 tetap ditangani Coach Bima, para supporter pun masih ragu. Mengingat sebelumnya Bima Sakti gagal membawa skuad Garuda U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Lantas, memungkinkah Sintayong menggantikan peran Bima di timnas Indonesia U17? Terlebih persiapan yang tersedia saat ini terbilang singkat dan bagi Coach Chin saat ini difokuskan untuk menangani timnas senior.